Tren positif Real Madrid di bawah Xabi Alonso akhirnya terhenti. Estadio Riyad Air Metropolitano, kandang dari Atletico Madrid, menjadi kuburan buat Kylian Mbappé CS. Madrid terpantai pada laga jornada ke-7 La Liga. Partai bertajuk El Derby Madrileno alias Derby Madrid ini tuntas dengan skor telak 5-2. Diego Simeone sejatinya sedang dalam tren buruk di awal musim ini. Tapi ia tahu cara mengalahkan Real Madrid, terutama Xabi Alonso. Simeone bahkan sudah pede sejak awal bahwa timnya bisa menang di Metropolitano. Lalu, strategi apa yang dipakai Simeone untuk menghancurkan Xabi Bot? Starting 11 Moment kali ini akan membahas kekalahan Madrid melawan Atletico yang merupakan kekalahan perdana si putih sepanjang musim 2025-2026. Mari kita bedah pertandingannya. Xabi Alonso didatangkan Real Madrid dari Bayer Leverkusen dengan sebuah proyek yang ambisius. Sebagai suksesor Carlo Ancelotti, mantan gelandang timnas Spanyol didapuk memimpin proyek revolusi dan regenerasi Madrid. Xabi dipasrai skuad yang penuh akan pemain muda berbakat untuk musim 2025-2026. Setelah gagal menggondol trofi Piala Dunia antar klub di musim panas, Xabi mendapat pelajaran berharga. Pelajaran itulah yang ia pakai untuk meracik tim ketika musim 2025-2026 benar-benar bergulir. Hasilnya Madrid dan Xabi seolah sedang menjalani bulan madu kedua. 7 laga awal di semua kompetisi sukses dilahap Xabi dan pasukannya dengan catatan unbeaten. Bukan sekadar unbeaten, Xabi bahkan tak mengenal istilah imbang dalam kamusnya musim ini. Kata-kata yang ada dalam form Madrid hanyalah menang dan menang. Madrid sempurna dan memimpin klasemen sementara La Liga. Dalam periode demikian, Xabi kembali membangkitkan kembali semangat para fans Real Madrid. Lebih spesifik, Xabi tak cuma membawa kemenangan untuk Madrid, tapi skema permainan yang lebih menjanjikan. Lini depan tim besutannya subur, sementara lini bertahan mereka solid dan nyaris tak tertembus. Sebelum laga kontra Atletico, lini depan Madrid sudah mencetak 14 gol dari 6 laga. Itu artinya rata-rata Mbappé CS berhasil sarangkan bola 2 kali per laga. Statistik itu diikuti catatan impresif di area belakang. Madrid cuma kebobolan 3 kali dari 6 laga, menjadikan mereka tim terbaik dalam hal bertahan. Ketika saudara skuadnya sedang ganas-ganasnya, Atletico sebaliknya. Skuad Los Rojiblancos tidak memulai musim mereka dengan baik. Atletico baru menang 2 kali dari 6 pertandingan awal. Gawang mereka juga sudah jebol 7 kali, yang menjadi pertanda bahwa saudara satu kota Real Madrid itu sedang tidak baik-baik saja. Namun, kalau bicara soal laga melawan Real Madrid, Atletico selalu bersemangat. Laga Derby Madrid sudah seperti sebuah suntikan dopamin buat klub yang bermarkas di Riyad Air Metropolitano ini. Spesifik untuk sang pelatih, Diego Simeone bahkan tak gentar menanti Xabi di kandang timnya. Perlu dicatat, Simeone sebelumnya sudah pernah beradu taktik dengan Xabi. Kala itu Xabi masih menukangi Bayer Leverkusen. Pertemuan pertama berakhir seri 2-2. Namun pada pertemuan kedua, Simeone sukses mempermalukan Xabi. Atletico berhasil bangkit dan menang 2-1 di fase Liga UCL musim lalu. Padahal kala itu Atletico sempat kalah jumlah pemain. Simeone tahu rekor Xabi mengerikan, tapi catatan 2 pertemuan melawan Xabi memberinya suntikan kepercayaan diri jelang laga melawan Madrid. Bahkan ketika ditanya perihal rekor Madrid sebelum laga, Simeone tetap tenang. Kata-kata Simeone di konferensi pers seolah menggambarkan kalau dia tahu taktik terbaik untuk mengalahkan Xabi. "Aku tidak peduli masa lalu, aku hidup di masa sekarang," kata Simeone ketika ditanya rekor 6 kemenangan beruntun Xabi. Kata-kata berikutnya lantas memberi indikasi kalau Simeone tahu cara terbaik mengalahkan Xabi. "Kerja keras kami tergantung pikiran kami, tergantung pengorbanan kami," katanya.
Real Madrid tentu percaya diri menyongsong duel di Metropolitano. Simpel saja, rekor mereka lagi bagus, sementara rekor tamunya sedang loyo. Namun suasana Metropolitano sudah mencekam sejak awal. Sekitar 70.000 fans Atletico yang memadati stadion berhasil menciptakan suasana mengintimidasi sejak awal. Laga berjalan seru di mana babak pertama menghadirkan aksi berbalas gol. Robin Lenormand membuka keran gol Atletico. Kylian Mbappe lantas membalas dengan aksi ciamiknya. Madrid berbalik unggul lewat sontekan Arda Güler. Kamera menyorot, Opa Perez sempat senyum-senyum dari tempat duduknya. Namun ketika remontada terdengar indah, disitulah Real Madrid lengah. Bolt header Alexander Sørloth membuat babak pertama tuntas dengan skor 2-2. Namun selepas babak kedua, Atletico tancap gas. Sontekan mas-mas Argentina bernama Julian Alvarez dari titik putih membuat Atletico memimpin 3-2. Mas Al kembali unjuk kebolehan. Lengkungan indahnya dari skema free kick membuat Atletico kian menjauh 4-2. Maksudnya Antoine Griezmann makin menambah derita. Sontekan pemain asal Prancis di masa edit time membuat Madrid dipantai 5-2. Opa Perez kali ini tersorot dengan rona cemburu di wajahnya. Kekalahan Real Madrid praktis membuat banyak pihak keheranan. Madrid yang sedang tancap gas dengan mudahnya digempur oleh Atletico. Kuncinya satu, Diego Simeone. Kata pengorbanan dan pikiran yang tadi disebut Simeone di preskon ternyata jadi kunci kemenangan Atletico di pekan ke-7 La Liga. Analisis laga UCL antara Atletico melawan Leverkusen, Aitor Karanka Januari lalu menyebut pikiran menjadi kunci kemenangan Los Colchoneros. Kala itu gawang Leverkusen jebol cuma dari 2 serangan Atletico. Atletico sukses membuat Leverkusen frustasi untuk kemudian menggeprek mereka dengan 2 gol comeback. Itulah yang terjadi di Metropolitano. Atmosfer mencekam stadion ditambah gaya main Simeone yang khas tukang pukul membuat kepercayaan diri Madrid luntur. Lihat saja setelah gol penalti Julian Alvarez, Madrid kehilangan kreativitas. Tak ada lagi serangan-serangan balasan ke area pertahanan Atletico. Malah Madrid justru kena beberapa serangan balik dari rival sekotanya. Soal taktik, Simeone main simpel saja. Pelatih asal Argentina itu tampaknya sudah menganalisa dengan baik bahwa crossing menjadi salah satu kelemahan Xabi. Maka dari itu, sejak menit awal kita melihat Atletico sudah berusaha melakukan spam umpan silang. 2 gol lahir dari skema ini, sementara sejumlah peluang lain juga tercipta lewat situasi umpan-umpan silang. Statistik mencatat 63% bola dikuasai Madrid, tapi sepak bola bukan cuma soal ball possession. Atletico membuktikan walau mereka cuma memegang 37% penguasaan, sejatinya merekalah yang menguasai laga. Buktinya, Atletico punya 13 tembakan, 6 big chances dengan XG alias angka harapan gol 2,34. Madrid di sisi lain kurang intensitas. Anak asuh Xabi Alonso cuma ciptakan 6 tembakan, 2 diantaranya adalah big chances dan keduanya terkonversi menjadi gol. Namun, lihat catatan XG mereka. Angkanya cuma berada di kisaran 0,66. Xabi ball tumbang di tangan Simeone masterclass. Xabi Alonso pantas dipuji atas rekor selalu menangnya di 6 laga sebelum menghadapi Atletico. Tapi ketika timnya kalah di Metropolitano, pelatih asal Spanyol ini juga pantas dikritik. Xabi menunjukkan kejeniusannya dengan bergonta-ganti taktik sepanjang laga. Tapi tampaknya dari awal ia sudah gagal paham. Atletico bermain dengan fisikal dan itu artinya Xabi perlu meladeni dengan back tipikal tukang pukul. Xabi memainkan Raul Asensio di babak kedua. Sudah terlambat karena Atletico sudah superior dari awal. Memainkan Huijsen dan Militao sebagai pairing di laga ini tampaknya adalah sebuah blunder. Karena 2 back ini punya tipikal mirip sebagai ball playing defender alias back yang pandai build up dari bawah.
Terbukti Madrid terekspos berkali-kali lewat umpan-umpan crossing. Militao dan Huijsen tidak cukup sigap mengamankan bola-bola atas. Sorloth terlalu nyaman menanduk bola. Sementara Atletico juga tampak superior ketika berduel dengan para pemain Madrid di area pertahanan skuad Xabi. Lalu memainkan Jude Bellingham tampak seperti sebuah perjudian. Bellingham tak banyak berkontribusi di laga ini. Alih-alih Xabi mungkin harusnya memainkan Franco Mastantuono sejak awal. Bagaimanapun pemain Argentina ini pandai membuka ruang dan bermain di celah-celah sempit. Xabi membuat kesalahan, tapi pada akhirnya ini masih musim pertamanya di La Liga. Ia masih perlu adaptasi mengenal lawan-lawan di kasta tertinggi Spanyol, terutama Diego Simeone yang selalu bergairah ketika menghadapi Real Madrid. Akhir kata, Real Madrid memang tumbang, tapi perjalanan menuju gelar masih sangat panjang. Nah, football lovers fans Madrid sendiri, gimana minggu pagi kalian setelah jornada ke-7 La Liga ini? Komen di bawah ya. Like video ini kalau kalian suka pembahasannya football lovers, subscribe channel Starting 11 Moment, lalu nyalakan notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan berita dan ulasan-ulasan menarik serta terupdate lainnya seputar sepak bola setiap harinya. Terima kasih dan sampai jumpa.